Baik, kita belajar eksponen dulu. Apa sih eksponen itu? Nah, eksponen itu sering kita kenal dengan bilangan berpangkat, ya. Jadi semisal saya punya 2, 2 pangkat 3 sama dengan 2, kita kalikan 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kalau saya punya 1 pangkat 5, berarti satunya kita kalikan sejauh 5. Jadi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 1. Nah, jadi bilangan berpangkat seperti itu ya. Jadi kalau ada A pangkat M, itu sama artinya dengan A kali A sejauh M. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat ini sangat penting dan sangat dasar, jadi perlu kalian pahami dan setidaknya bisa hafal sifat-sifat eksponen. Karena sifat-sifat ini akan kita gunakan sampai setidaknya 3 tahun ke depan. Jadi banyak sekali materi-materi di matematika yang menggunakan sifat-sifat eksponen. Baik, kita masuk ke sifat pertama. A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kita masuk ke soal. Misalkan saya punya 3 pangkat 0, maka hasilnya 1. Saya punya P pangkat 0, hasilnya 1. Kalau saya punya 1290 dipangkatkan 0, hasilnya juga 1. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jadi ini bilangan pokok, ini namanya bilangan pokok. Jika bilangan pokoknya sama kemudian dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Misalkan nih, 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 7 sama dengan, nah karena bilangan pokoknya sama-sama 2, maka diperoleh 2 pangkat 6 ditambah 7, 2 pangkat 13. Beda ketika saya punya 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6, apakah bisa menggunakan sifat ini? Tidak bisa ya, karena bilangan pokoknya berbeda, yang satu 3, yang satu 2. Selanjutnya sifat yang ketiga, jika A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau tadi perkalian itu ditambah, kalau pembagian berarti dikurang. Misalkan saya punya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 5. Jadi 2 pangkat 1. Berapa 2 pangkat 1? 2. Kalau semisal saya punya 1500 pangkat 1000 dibagi 1500 pangkat 999. Nah, jadi hasilnya 1500 pangkat 1. 1000 dikurangi 999, 1. Itu ya. Kita lanjut ke yang keempat. Jika ada sebuah bilangan dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, maka tinggal kita kalikan pangkatnya. Misalkan ada 5 dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya adalah 5 pangkat 2 kali 3, 6. Misalkan saya punya X pangkat 6 dipangkatkan 3, maka diperoleh X pangkat 6 kali 3, 18. Gampang ya? Kita lanjut ke sifat yang kelima. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi kalau ada perkalian dipangkatkan dengan N, maka faktornya itu sama-sama memiliki pangkat N. Misalkan saya punya XY pangkat 5. Nah, ini bisa dijabarkan menjadi X pangkat 5, Y pangkat 5. Atau ketika saya punya 2 kali 3 pangkat 6, maka ini 2 pangkat 6, 3 pangkat 6. Kita lanjut ke sifat yang keenam. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi A pembilangnya dipangkatkan N, maka penyebutnya juga dipangkatkan N. Misalkan ada 2 per X pangkat 15. Maka
2-nya itu pangkat 15, X-nya juga pangkat 15. Itu ya. Kenapa di sini ada X, tidak hanya ada angka? Karena yang bisa dipangkatkan itu tidak hanya angka ya. X, Y, variabel itu juga bisa dipangkatkan. Selanjutnya untuk sifat yang ketujuh, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkat yang di atas pindahkan ke bawah dengan menghilangkan tanda negatifnya. Contohnya, kalau ada 2 pangkat negatif 3, maka itu nilainya sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi 3-nya ini negatif 3 menjadi 3. Begitu juga kalau semisal ada 5 pangkat negatif 2 dibagi 2 misalnya, ini juga sama dengan 1 dibagi 2 kali 5 pangkat 2. 2-nya tetap di bawah ya. Nah, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke yang nomor 8, sifat ke-8. A pangkat M per N sama dengan akar A pangkat M. Akar pangkat N dari A pangkat M. Misalkan 5 pangkat 2 per 3 ini bentuknya sama saja dengan 5 pangkat 2, 3. Nah, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Begitu juga kalau semisal kita balik ya. Misalnya nih saya punya 8 pangkatnya 2. Oke. Akar pangkat 4 dari 8 pangkat 2. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 8 pangkat 2 per 4. Bisa lagi kita ubah bentuknya menjadi 8 pangkat 2 dibagi 4 setengah. Bisa lagi kita ubah bentuknya menjadi 8 itu 2 pangkat 3. Dipangkatkan dengan setengah. Nih ya. Sama dengan 2 pangkat 3 per 2. Gitu ya. Oke, untuk contoh soal bisa dilihat di LKS halaman 28 nomor 2. Diketahui A sama dengan 1 per 8, B sama dengan 16, dan C sama dengan 4. Nilai dari A pangkat negatif 1, 1 per 3 dikali B pangkat 1 per 4 dikali C pangkat negatif 1, 1 per 2 adalah. Oke. Nah, langkah yang pertama adalah kita lihat dulu. Oke. Yang akan kita cari adalah A pangkat negatif 1, 1 per 3, atau bisa kita buat bentuk lain menjadi A pangkat negatif 3 kali 1, 3 tambah 1, 4, negatif 4 per 3, dikali B pangkat 1 per 4, dikali C pangkat 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, negatif 3 per 2. Sama dengan, nah kita lihat bentuk ini. A itu 1 per 8, saya simpan di sini ya. A itu 1 per 8, atau bisa kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Atau bisa juga kita menggunakan sifat ke-7. Nah, kita buat pangkatnya menjadi negatif, berarti 2-nya pindah ke atas menjadi 2 pangkat negatif 3. Oke, kita gunakan ini biar tidak ada pecahan. Kemudian, B-nya itu 16. 16 itu bisa kita rubah menjadi bilangan pokoknya 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4, 16 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Selanjutnya yang C, 4. 4 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Oke, ini sebagai A, yang ini B, yang ini C. Kita masukkan ke sini. A pangkat negatif 4 per 3. A-nya berapa tadi? 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan negatif 4 per 3. Kemudian dikali B pangkat 1/4. B-nya berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali 1 per 4. Dikali C pangkat negatif 3 per 2, C-nya berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 3 per 2. Nah, sampai sini kita lihat lagi sifat ke-4 ya. A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau ada bilangan yang dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, maka tinggal pangkatnya kita kalikan. Sehingga diperoleh 2 pangkat negatif 3 kita kalikan dengan negatif 4 per 3, kita tinggal coret ya. Pembilang, penyebut, coret habis, sisa negatif ketemu negatif positif, berarti sisanya 2 pangkat 4. Dikalikan, coret sisa 2. Dikalikan,
2 pangkat 2 kali negatif 3 per 2. Coret negatif 3, berarti 2 pangkat negatif 3. Kemudian kita hitung. 2 pangkat 4, lihat ini perkalian. Bilangan pokoknya sama-sama 2. Sehingga bisa kita hitung menjadi 2 pangkat 4 ditambah 1 ditambah negatif 3. Ini sifat kedua. Ya. Sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 1, 5 dikurangi 3, 2. 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 itu 4. Gampang ya. Jawabannya yang D. Oke. Masuk ke contoh soal selanjutnya. Jika saya punya 2P pangkat 2 dikalikan Q pangkat negatif 3 per P pangkat 5 dikali 2Q pangkat 2, kemudian semuanya dipangkatkan dengan 3 per 2. Nah, berapa nilainya? Oke, kita buka dulu ini. Ingat ke sifat-sifat perpangkatan yang nomor 4. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, hasilnya pangkatnya dikalikan. Berarti yang ada di dalam kurung semuanya dipangkatkan dengan 3 per 2. Yang pertama 2, 2 pangkat 3 per 2. 2 pangkat 3 per 2. Selanjutnya P pangkat 2 dikali 3 per 2. Berarti P pangkat 2 kali 3 per 2. 2 kali 3 per 2. Selanjutnya Q pangkat negatif 3 kali 3 per 2. Per P pangkat 5 pangkat 3 per 2, jadi P pangkat 5 kali 3 per 2. Kemudian 2 pangkat 3 per 2. Kemudian Q-nya pangkat 2 kali 3 per 2. Nah, sekarang kita hitung. 2 pangkat 3 per 2, atas ada, bawah ada, kita tinggal coret karena pangkatnya sudah sama ya. Ibaratnya saya punya 2 dibagi 2 itu hasilnya 1, kan sama aja ya, coret-coret itu habis. Berarti ini saya coret. Tinggal P pangkat 2 kali 3 per 2. Coret sisa 3, jadi diperoleh P pangkat 3. Kemudian Q pangkat negatif 3 kali 3 per 2. Jadi Q pangkat negatif 9 per 2. Per P pangkat 5 kali 3 per 2. P pangkat 5 kali 3 per 2. 5 kali 3, 15. 15 per 2. Q pangkat 2 kali 3 per 2, tinggal dicoret-coret sisanya Q pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa kembali ke sifat nomor 6, sifat nomor 3. Bilangan pangkat kalau dibagi sedangkan bilangan pokoknya sama, tinggal dikurangi pangkatnya. P pangkat 3 dikurangi, di bawah ada P juga ya, 15 per 2. Kemudian Q pangkat negatif 9 per 2 dikurangi 2 sama dengan P pangkat 3 dikurangi 15 per 2 samakan penyebut 2 kali 3 6, jadi 6 per 2 dikurangi 15 per 2. Q 9 per 2 dengan 2, samakan penyebut 2 kali 2 4, negatif 9 per 2 dikurangi 4 per 2. Oke. Sama dengan P pangkat 6 dikurangi 15, berarti tinggal negatif 9 per 2, kemudian Q-nya negatif 9, negatif 4, jadi negatif 13 per 2. Gampang ya. Atau kalau kita mau membuat bilangan ini menjadi bilangan yang berpangkat positif, karena ini pangkatnya negatif, tinggal kita pindah ke bawah. P pangkat 9 per 2, Q pangkat 13 per 2. Atau kalau kita mau buat ke bentuk akar, kita juga bisa dengan memasukkan sifat nomor 8. 1 per akar P pangkat 9. Akar pangkat 2 dari P pangkat 9. Jadi 2 ini tidak perlu ditulis. Oke, selanjutnya Q pangkat 13 per 2. Berarti Q pangkat 13 per 2. 2-nya di sini tidak perlu ditulis. Seperti itu ya, gampang sekali.